Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Fatnadian Anggreni, biasa dipanggil Valia. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi A 2025 dengan NIM 25111774002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Literasi Digital dengan judul Penerapan Etika dalam Penggunaan Media Digital di Kehidupan Sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian etika dalam media digital. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Nah, etika di media digital yaitu aturan baik buruk yang mengatur bagaimana cara kita menggunakan internet, media sosial, dan juga teknologi online lainnya. Di sini, etika disebut juga sebagai netiquette, yaitu tata cara di internet agar semua orang itu merasa nyaman dan aman dalam menggunakan media digital. Selanjutnya yaitu tujuan dari etika dalam media digital, yaitu agar kita terhindar dari cyberbullying, ujaran kebencian, dan juga manipulasi informasi. Nah, selain itu, etika dalam media digital juga mengajak kita untuk melakukan kejujuran, terus juga mengajak kita agar berperilaku adil dan juga menghargai pendapat atau opini orang lain di media digital. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip etika dalam media digital. Ya teman-teman, ada beberapa prinsip etika dalam media digital. Saya mengambil 4, jadi yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Nah, ketika kita akan menyampaikan sebuah informasi, khususnya di media digital atau di media sosial, perlu kita melakukan koreksi atau cross-check terlebih dahulu apakah informasi yang kita sampaikan tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Karena kita harus menghindari penyebaran berita palsu atau berita hoax karena itu dapat berdampak buruk terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu kesopanan dalam berkomunikasi di media digital. Nah, teman-teman, ketika kita sedang berkomunikasi di media digital, media sosial atau di internet, itu kita harus memperhatikan norma kesopanan karena kita harus menghindari kesalahpahaman dan juga kita harus menghindari konflik. Nah, bahasa yang kita gunakan itu dapat mempengaruhi bagaimana feedback dari orang lain. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan bahasa yang sopan ketika bermedia sosial. Selanjutnya yaitu kejujuran dalam menggunakan identitas dan data. Nah, teman-teman, dalam dunia digital kita harus menggunakan identitas dan juga informasi secara jujur, serta kita tidak boleh memalsukan data diri kita dan juga identitas dari orang lain. Selanjutnya yaitu menghargai privasi orang lain di media digital atau di media sosial. Nah, teman-teman, kita perlu menghargai privasi orang lain dengan cara tidak menyebarkan identitas atau informasi pribadi dari orang lain tersebut. Karena dari sini kita dapat bermedia sosial dengan aman, nyaman, dan juga terhindar dari konflik. Nah, selanjutnya kita masuk pada penerapan etika dalam aktivitas digital. Di sini saya menggunakan 4 contoh. Baik, yang pertama yaitu tidak menyebarkan berita hoax atau informasi palsu. Nah, teman-teman, ketika kita bermedia sosial, pastikan terlebih dahulu ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi, kita harus memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Nah, di situ kita memerlukan saring sebelum sharing, di mana itu nanti dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman dan juga konflik di media sosial. Selanjutnya yaitu mencantumkan sumber. Nah, teman-teman, ketika kita membagikan informasi karya orang lain, kita wajib mencantumkan sumbernya karena hal tersebut termasuk dari penghargaan sebuah karya, di mana kita harus menghargai karya orang lain atau pendapat orang lain ataupun penemuan-penemuan dari orang lain dengan mencantumkan sumber di dalam informasi yang kita buat. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu menghargai perbedaan pendapat di media sosial. Nah, teman-teman, ketika kita berdiskusi di media sosial, kita harus menghargai pendapat dari orang lain dan kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita karena orang lain itu juga memiliki perspektif dan juga pemikirannya sendiri, sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif, seperti dengan berbagi informasi yang positif, kemudian bermanfaat, dan juga informasi-informasi yang membangun. Kesimpulannya yaitu etika dalam bermedia digital itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dengan menerapkan etika bermedia digital seperti dengan kejujuran, tanggung jawab, dan juga menghargai pendapat orang lain, itu dapat terciptanya kehidupan kita yang aman, nyaman, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.